اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Bapak Kapolsek yang sudah memberikan izin tempat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau, dan juga kepada semua yang hadir saya ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan kita di malam hari ini bisa menjadi timbangan kebaikan kita, yang dengannya kita bisa melihat kebaikannya pada hari tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul materi kita pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala menjadi seorang muslim yang kuat. Menjadi seorang muslim yang kuat. Iya. Tentunya seorang muslim tatkala dia menjalankan agamanya, hendaknya dia bukan hanya menjadi muslim-musliman atau muslim-musiman. Kalau tiba bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu kelihatan Islamnya. Tapi kalau tidak terjadi waktu yang istimewa misalnya, maka tidak terlihat keislamannya. Ini jangan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berada di atas agama ini, di atas Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yakni secara menyeluruh, secara universal. Kita Islam itu bukan cuman di KTP. Makanya muncul istilah Islam KTP. Artinya apa? Nanti kalau dilihat KTP-nya baru tahu, oh muslim ternyata. Karena tidak ada simbol-simbol keislaman yang nampak pada dirinya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini masalah. Makanya menjadi muslim yang kuat. Bagaimana muslim yang kuat itu? Mari kita simak bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
namun pada kesemuaannya, kata Nabi, ada kebaikannya. Ini hadits Nabi SAW. Di dalamnya terdapat banyak sekali faedah dan pelajaran. Apalagi kalau kita lanjutkan hadits ini, di mana Rasulullah SAW memotivasi kita untuk semakin baik keislaman kita itu, untuk menjadi muslim dan mukmin yang kuat. Ya, perlu kita ketahui ya, kalau kata muslim diitlakkan, maka mukmin juga masuk di dalamnya. Kalau mukmin disebutkan, muslim juga masuk di dalamnya. Tapi kalau muslim dan mukmin disebutkan dua-duanya, muslim punya makna tersendiri, mukmin punya makna tersendiri. Gampangannya, Islam itu amalan-amalan zohir. Kalau iman, amalan-amalan batin. Makanya dalam hadis Jibril itu, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan aku apa itu iman. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab 6 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini semua perkara batin kan. Yang namanya iman itu keyakinan dalam hati. Nah, lihat ketika Nabi ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam wahai Muhammad? Kata malaikat Jibril. Apa jawabnya Nabi? Menafsirkan 5 rukun Islam. Islam itu, kata Nabi, antasyhada alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baitul haram. Nah, Islam itu kamu bersyahadat dulu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kemudian kamu tegakkan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, lalu kamu tunaikan haji ke Baitullahil Haram. Nah, ini kan amalan zohir kan. Syahadat nampak dia, terucapkan, terlafadzkan. Sholat apalagi, zakat juga demikian, puasa, haji, amalan-amalan zohir. Artinya, kalau lafadz Islam dan iman disebutkan kedua-duanya, maka iman punya penafsiran amalan batin, Islam punya penafsiran amalan zohir. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengatakan bahwa mukmin yang baik, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicinta sama Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada kesemuaannya ada kebaikan. Iya. Karena sepanjang iman ada, maka cukuplah dengan iman itu kebaikan pada diri seorang hamba. Karena kalau beriman, Pak, orang beriman masih punya peluang untuk masuk surga. Karena Allah mengharamkan neraka selama-lamanya bagi orang yang punya iman, walaupun cuma sebesar biji sawi. Haram neraka selama-lamanya. Artinya apa? Masih punya peluang untuk masuk surga. Tapi kalau orang tidak beriman, walaupun dia orang yang baik, murah senyum, ya, suka bantu orang, tapi kalau tidak ada imannya, nah, tak punya peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau begitu tidak dibalas amal kebaikannya, Ustaz? Bukan tidak dibalas, tapi cukup di dunia saja. Orang yang tidak beriman itu kalau dia baik dibalas, tapi di dunia saja. Kalau di akhirat, orang mau beramal kebaikan untuk negeri akhirat harus ada syaratnya. Syaratnya iman dulu. Nah, kalau tidak beriman tidak mungkin bisa tembus akhirat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin yang kuat lebih baik
dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tapi pada kesemuaannya ada kebaikan. Pada kesemuaannya ada kebaikan. Nah, hadits ini memberikan faidah kepada kita bolehnya membandingkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Sebab kenapa? Ya karena memang beda tingkat keislaman. Iman itu kan kata orang naik turun. Ketika kita nuntut ilmu, ketika kita pelajari ilmu, lakukan ibadah, itu terasa iman naik itu. Tapi kalau kita mulai disibukkan dengan perkara dunia kita, banyak lalai, banyak absennya, maka di sini terasa iman itu turun rasanya. Nabi membandingkan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tapi ingat, pada kesemuaannya ada kebaikan. Maka jamaah sekalian, ya, kalau kita melihat ada orang kafir misalnya, tapi tidak beriman, ya, jelas tidak beriman, namanya orang kafir. Kita pun merasa kagum kepadanya, merasa takjub. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala abadun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang mukmin, seorang budak tapi dia beriman, nah itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang musyrik, walaupun kalian merasa kagum kepada orang musyrik itu. Ini jamaah sekalian. Jadi budak yang beriman masih lebih baik daripada orang kafir tidak beriman tetapi kita merasa kagum kepada dia. Ini menunjukkan bahwasanya nilai kebaikan itu jangan kita salah dalam mengukurnya, Pak. Kita ukur baik tidaknya itu dengan keimanan. Iya. Sehingga jangan salah. Oh, ini orang ini, nah kita lihat orangnya baik ya. Iya. Orangnya luar biasa muamalahnya, tapi tidak beriman. Sementara yang satu mungkin dia beriman, namun kurang baik. Nah, di sini kita harus pandai-pandai mengukur, Pak. Nah, orang muslim itu kan memang bertingkat-tingkat. Tidak semua orang muslim itu baik. Ada orang muslim jadi pencuri. Ada orang muslim, na'udzubillah, melakukan zina. Muslim dia. Nah, kita diperintahkan di dalam agama ini untuk menjadi muslim yang kuat. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi muslim yang kuat itu? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang muslim yang kuat. Nah, pertanyaannya, kuat apanya kira-kira? Nah, Imam Nawawi, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, beliau pernah berkata terkait dengan hadits ini, beliau berkata, al-qawiyyu yakni al-qawiyyu fit taqwa wal ilmi wal ibadah wad din. Maksudnya mukmin yang kuat, kuat ketakwaannya, kuat ilmunya, kuat ibadahnya, kuat agamanya. Nah, itu maksudnya. Jadi mukmin yang kuat, kuat apanya? Ya kuat imannya, kuat agamanya, kuat takwanya, kuat ilmunya, kuat amalnya. Ini yang dimaksud dengan kekuatan itu. Nah, Ustadz, kalau begitu kekuatan fisik tidak masuk ya? Tunggu dulu. Yang pertama, memang yang dimaksud dengan hadits ini kekuatan iman, itu modal utama. Kekuatan ilmu, kekuatan dalam menahan syahwat, kekuatan untuk bersabar. Makanya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kekuatan seperti itu. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu kata Nabi bukan orang yang tidak pernah kalah dalam bergulat, bukan.
Tapi orang yang kuat, kata Nabi SAW, adalah orang yang pandai menahan emosinya. Iya, orang yang pandai menahan emosinya. Ini orang yang kuat. Lihat bagaimana Nabi menafsirkan kekuatan itu. Kuat dalam hal apa? Kuat agamanya, kuat dalam menahan emosinya. Subhanallah. Karena betapa banyak orang yang mudah tersulut emosinya itu, mudah marah-marah dia. Nah, tersenggol sedikit, oh bahaya itu. Ya, ada berita saya baca ya, tersenggol sedikit main bacok dia. Subhanallah. Nah, hanya tersenggol, Pak. Nah, ini kenapa? Tidak bisa menahan emosi, amarah. Nah, ini orang walaupun terlihat badannya kekar, ya, terlihat sangar, mungkin ada tatonya. Nah, tapi kalau mudah marah-marah orang lemah itu. Kalau mukmin yang kuat, pandai dia menahan emosinya, pandai dia menahan amarahnya. Itu kata Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sebagian ulama juga menafsirkan kekuatan di sini ditafsirkan dengan kekuatan fisik. Nah, itu juga sesuai dengan sabda Nabi, Pak. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwatar ramyu, ala innal quwatar ramyu. Ketahuilah yang namanya kekuatan itu adalah kehebatan dalam melempar. Kehebatan dalam melempar. Jadi Nabi juga menafsirkan kekuatan hebat dalam melempar. Ini kan fisik, latihan fisik ini namanya. Jadi mukmin yang kuat, selain kuat imannya, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat ibadahnya, dia pun kuat fisiknya. Nah, ini Pak menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Islam itu bukan hanya peduli kepada kekuatan iman. Fisik juga terkadang perlu dilatih, Pak. Lah kenapa begitu? Ya dengan fisik yang kuat, kita bisa juga kuat dalam beribadah, ya kan? Kalau fisiknya lemah, nah, puasa sebentar aja sudah loyo dia. Tapi coba lihat kalau fisik yang kuat, luar biasa. Nah, luar biasa, kuat dalam melakukan ibadah. Nah, ini jamaah sekalian. Walaupun memang kekuatan fisik menjadi tidak berarti kalau tidak ada iman. Makanya kalau kita melihat banyak juga orang yang mempergunakan kekuatannya bukan untuk kebaikan. Saya tanya, Pak, orang-orang yang mungkin melakukan tindak kejahatan, orang-orang yang mungkin melakukan tindak pencurian, ya, pembegalan, itu kira-kira orang tua atau anak muda? Nah, Pak Kapolsek, kebanyakannya anak muda. Artinya orang yang masih kuat, ya kan? Mereka itu orang kuat, bukan orang yang lemah. Kalau orang lemah, pikir-pikir dia kalau mau begal orang. Nah, tapi karena dia punya kekuatan, dia merasa kuat, dia lakukan tindak kejahatan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi banyak juga orang ternyata mempergunakan kekuatannya untuk hal yang tidak baik. Nah, disinilah butuhnya kita apa? Selain kekuatan fisik, kita butuh kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan amalan, kekuatan ibadah. Kekuatan fisik tidak akan berarti kalau tidak ada iman, Pak. Ya, karena betapa banyak juga orang yang melatih kekuatan fisik, fokus di kekuatan fisiknya. Latihan, olahraga, tapi apa? Sholat dilalaikan. Iya. Masuk waktu sholat, nanggung belum selesai latihan ini. Nanggung, belum selesai ini olahraga ini. Anda bisa seperti itu. Orang mukmin olahraga ya olahraga. Datang waktu ibadah, datang waktu taklim dia, ibadah dia. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita terlalu fokus melatih fisik, akhirnya lalai dengan agama. Nah, orang yang terbaik itu dia pandai melihat kekuatan iman dia pupuk, kekuatan fisik juga kadang dia latih. Tapi kapan waktu ibadah, dia ibadah. Kapan waktu taklim, dia taklim. Nah, seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana untuk menjadi muslim yang kuat?
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi muslim yang kuat, di sana para ulama menyebutkan beberapa perkara agar kita kuat keislaman kita itu. Nah, di antaranya seorang muslim akan menjadi kuat, dan ini menjadi dasar kekuatannya. Apa itu? Dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sumber kekuatan. Baik dalam tauhid rububiyah, dia yakin satu-satunya penguasa, pengatur yang menguasai alam ini, mencipta alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengatur, penguasa lain. Kalau kita masih meyakini ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya penguasa laut ini, penguasa gunung ini, nah ini masih belum lurus tauhidnya ini. Tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Semua ibadah kita serahkan kepada Allah. Ruku kita, sujud kita, doa kita, tawakal kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertawakal kepada jimat. Nah, kalau sudah tawakalnya kepada jimat, lain-lain tauhidnya sudah itu. Nah, kenapa? Muslim itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dia membawa jimat-jimat ini untuk kebal ini. Nah, ini untuk apa namanya? Ilmu bisa menghilang. Kalau ada sweeping, polisi tidak bisa lihat katanya. Subhanallah. Ini kita harus lihat, Pak, bagaimana agama kita. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Dulu ada, Pak, sahabat Nabi punya gelang kuningan. Bukan sembarang gelang ya. Ada keyakinannya di situ. Kalau dia pakai gelang biasa saja mungkin tidak masalah. Nah, ini ada keyakinan. Nabi tanya, "Mahadhihi?" Itu gelang apa itu yang kau pakai itu? Maka orang ini mengatakan, "Minal wahiyah." Ya Rasul, ini untuk tolak bala ya Rasul. Untuk tolak bala ya Rasul. Kalau ada yang nyerang, nah ini yang bisa menangkal ini ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, Pak, Rasulullah SAW membimbing umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Inziha," lepaskan gelang yang seperti itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena gelang seperti itu tidak akan menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Wa in mutta wahya alaika ma aflahta abada. Kalau kamu meninggal sementara tu gelang masih ada di tanganmu, kamu tidak akan pernah beruntung, kata Nabi. Ini jamaah sekalian, kenapa? Tawakalnya sudah terbagi, Pak. Walaupun dia cuma meyakini, kan cuma sebab aja, Ustadz. Ini cuma sebab aja. Nah, Nabi, Pak, melarang. Tidak boleh yang seperti itu. Ini tauhid ini. Ini harus kita luruskan dulu tauhid ini. Kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu kita mengadu sama Allah Subhanahu wa taala, jangan datang ke dukun. Nah, ini sebagian orang terkadang kalau ada apa-apa datang ke dukun. Sering berdukun dia. Apa-apa dukun. Nah, kita ke dukun dulu. Nah, ini lagi ini kayaknya ada lagi yang serang, dukun dulu. Nah, jadi hari-harinya itu dukun. Subhanallah. Nah, dengarkan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man ata kahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah." Siapa yang datang kepada kahin, dalam bahasa Arabnya kahin atau arraf. Kahin, arraf itu dukun yang mengaku tahu perkara gaib, yang mengaku tahu di mana tempat barang-barang hilang. Nah, dukun itu yang mengaku bisa meramal. Ini garis tanganmu ini kayaknya masa depanmu suram. Kenapa? Lihat ada huruf M, miskin itu. Subhanallah. Kok bisa hanya dia bisa begitu ya? Nah, ya semuanya memang kita kelihatan M semua ya. Nah, miskin semua kita ini. Nah, ada orang yang seperti ini, Pak.
meramal-ramal nasib. Ya. Dan ini juga kadang terjangkiti sama anak-anak muda kita sekarang, percaya dengan ramalan-ramalan bintang, bintang zodiak. Apalagi kalau anak muda lihatnya dulu asmaranya itu. Ya, kalau bintang Muleo, oh hari ini kamu lagi apes katanya. Kayaknya si dia ndak bisa dekat lagi sama kamu. Subhanallah. Ini ramalan-ramalan seperti ini. Ini dukun yang seperti ini, Pak. Hati-hati kita. Ya, hati-hati. Ini kita perlu luruskan tauhid kita. Nah, orang yang datang sama dukun kepada Nabi, kata Nabi, kalau dia sekedar tanya, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Bayangkan, tak main-main. Kalau dalam masalah tauhid harus tegas. Nabi SAW menyebutkan perkara itu. Ini, makanya sumber kekuatan kita, sumber kekuatan umat Islam, manakala lurus tauhidnya. Lihat Pak, para sahabat dulu, ridwanullah alaihim ajmain, mereka itu orang kuat-kuat. Padahal kalau mau dilihat, mereka itu kalau dilihat ya ndak beda juga dengan musuh-musuhnya. Kekar-kekar badannya biasa-biasa juga. Tapi lihat, lillah, dalam perang pertama kaum muslimin, perang Badar ketika itu diceritakan bagaimana luar biasanya kejadian Ghazwatu Badrin, perang Badar pada waktu itu. Jumlah sahabat kaum muslimin cuma berapa orang, Pak? 300 orang melawan 1000 orang. 300 lawan 1000. Jadi satu orang itu bisa melawan berapa, Pak? 3 orang sampai 4 orang. Subhanallah. Tapi apa? Allah berikan kepada mereka pertolongan. Allah berikan pertolongan, dimenangkan. Iya, pentolan-pentolan kaum musyrikin ketika itu banyak yang tewas ketika itu, dan sebagiannya ditawan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Di perang Mu'tah lebih hebat lagi. Kalau kita baca sejarah perang Mu'tah, Pak, itu jumlah kaum muslimin 3000 orang melawan pasukan Romawi. Nah, pasukan Romawi itu dulu, di zaman dulu, Persia dan Romawi itu ibaratnya Amerika sekarang, negara adik kuasa. Dulu Romawi dan Persia. Nah, kaum muslimin dalam perang Mu'tah melawan bangsa Romawi, jumlah pasukan muslimin 3000 orang. Orang Romawi jumlahnya 200.000 orang. Berapa banding berapa sudah itu? Nah, 1 banding 70. Jadi satu orang harus lawan 70. Ini kalau secara nalar, Pak, bisa ndak satu orang lawan 70 itu? Kayak ndak masuk akal kan? Satu orang lawan 70. Nah, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan. Iya. Mungkin fisik mereka ndak seberapa, persenjataan mereka ndak seberapa. Tapi karena iman sudah tertancap, kuat tauhidnya, kuat imannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Karena kalau sudah la ilaha illallah, Pak, tidak ada yang bisa kalahkan itu. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berwasiat kepada anaknya untuk berla ilaha illallah. Kenapa kata Nabi Nuh? Fa inna samawati saba wal aradina saba kunna halaqatan mubhamah laqasamat hunna la ilaha illallah. Andaikan 7 langit 7 bumi terikat seperti gelang yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Ada kekuatan di situ. Ada kekuatan. Makanya kalau umat Islam kembali kepada agamanya, ya, mereka tidak percaya yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang yang kuat-kuat. Itu sumber kekuatan. Tauhid, iman. Nah, makanya Pak, para nabi dan para rasul itu dulu, ya, misi dakwah mereka satu memang. Makanya nabi dan rasul itu agamanya semua sama, Islam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doanya para nabi. Wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan Islam, dan masukkanlah kami ke dalam barisan orang-orang saleh. Nah, Islam dalam artian apa? Islam dalam pengertian mentauhidkan Allah. Itu tidak berbeda nabi dan rasul.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, misinya sama, tujuannya sama. An i'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, jauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi luar biasa memang. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal yang demikian. Nabi 13 tahun di Mekah, Pak. Dakwahnya apa? Tauhid. Syariat salat itu baru turun pada tahun ke-10 sebelum Hijriah. Bukan setelah Hijriah, sebelum. Karena masih di fase Mekah ketika itu. Di tahun 10 ke-10 setelah kenabian baru ada salat. Loh, kalau begitu Nabi ngapain aja ya? Dari tahun pertama kenabian sampai tahun ke-10 ngapain Nabi itu? Nabi mendakwahkan tauhid supaya orang ngucapin la ilaha illallah. Itu yang didakwahkan oleh Nabi. Di tahun ke-10 baru ada syariat salat, turun kewajiban salat. Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, menerima perintah salat. Baru ada salat. Puasa belum. Kapan? Nanti setelah hijrah. Di tahun kedua Hijriah baru ada syariat puasa Ramadan. Belum ada. Jadi Islam itu juga enggak langsung-langsung seperti yang kita tahu sekarang ini. Bertahap. Pertama itu mantapkan tauhid dulu. Nah, kenapa? Karena kalau tauhid enggak mantap, yang lainnya percuma. Sia-sia. Kalau kita beramal sementara tidak ada tauhid, tidak ada iman, itu syarat mutlak yang seperti itu. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang amalan orang yang sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan tuh amalan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Ya karena tidak bertauhid. Tapi lihat orang yang bertauhid bisa menggugurkan dosa-dosa walaupun banyaknya luar biasa. Mungkin pernah kita dengar hadis bitokoh, Pak. Hadis kartu kecil. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya ada seorang laki-laki dipanggil pada hari kiamat. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk diperlihatkan catatan amal baiknya dan catatan amal buruknya. Maka didatangkan kepada dia tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 lembar gulungan catatan. Yang kata Nabi, satu sijillah saja, satu lembar gulungan catatan, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan ternyata semuanya dosa. Banyaknya dosa orang ini. Nah, satu saja lembar gulungan catatan itu sejauh mata memandang. Pernah lihat, Pak, sejauh mata memandang? Pernah lihat? Kalau kita di lautan mungkin kita bisa sejauh mata memandang, gitu ya. Kalau kita di sini, gunung-gunung kita lihat ya, tidak bisa. Nah, sejauh mata memandang, satu saja. Nah, dia punya berapa? 99. Orang ini melihat dosanya ini sudah pasrah dia. Nah, maka Allah tanya kepada dia, wahai hambaku, apakah kamu punya kebaikan? Afalaka udrun. Kamu punya tidak kebaikan yang bisa diperhadapkan, yang bisa ditimbang? Orang ini sudah pasrah dia berkata, la ya Rabbi, sudah tidak ada ya wahai Tuhanku. Sudah tidak ada lagi, dosaku banyak begini. Nah, tapi Allah berfirman, al-yawma la zulum, hari ini tak ada kezoliman. Ternyata memang masih ada amal baiknya. Nah, amal baiknya didatangkan, yang hanya tertulis dalam bitokoh, kartu kecil, ya mirip-mirip KTP lah itu. Nah, mirip-mirip KTP, tertulis di situ amal baiknya. Datang amal baiknya, dia berkata apa? Ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhil bitokoh. Wahai Tuhanku, untuk apa ini ditimbang? Kalau mau ditimbang dengan 99 lembar gulungan catatan, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Untuk apa wahai Tuhanku? Tidak usah, sudah ditimbang. Nah, Allah berfirman, al-yawma la zulum, hari ini tak ada kezaliman. Tetap harus ditegakkan timbangan. Amal baik itu walaupun kecil, Allah akan datangkan. Allah tidak akan sia-siakan, Pak. Amal kebaikan itu akan nampak semuanya. Kita punya amal baik walaupun kecil, Allah jadikan
amal kebaikan yang bisa memperberat amal baik kita. Apa yang terjadi, Pak? Diletakkanlah sebuah anak timbangan, diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan tadi di satu anak timbangan. Ya kita tidak tahu bagaimana timbangannya, wallahu alam, itu perkara gaib. Yang jelas timbangan, dan dia punya 2 anak timbangan, kata Nabi SAW. Diletakkan 99 lembar gulungan catatan tadi di satu anak timbangan, kemudian kartu kecil ini diletakkan pada anak timbangan yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Nabi bersabda, fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan tadi seluruhnya terangkat ke atas. Nah, ini kartu kecil lebih berat ke bawah. Dia lihat amal kebaikannya ternyata lebih berat. Subhanallah, dia bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sudah seperti ini, ya berlaku firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya masuk surga. Nah kita kan penasaran, apa sih amalan yang terdapat dalam kartu kecil itu? Ternyata dilihat amalnya, tertulis di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid ternyata. Subhanallah. Nah kita ini kan, Pak, sudah berla ilaha illallah muhammadar rasulullah. Tiap sholat kita ucapkan itu. Tiap sholat kita ucapkan itu. Nah apakah langsung seperti itu, Ustaz? Berarti tidak masalah kita dosa-dosa kita banyak dosa, tapi kan dengan la ilaha illallah menghapuskan semuanya. Oh, tidak seperti itu. Karena la ilaha illallah itu bukan cuman ucapan di lisan. Ada syaratnya, ada rukunnya, jalankan konsekuensinya. Nah itu baru yang mantap tauhidnya. Jadi tidak semua orang nanti nasibnya seperti hadis bitokoh ini. Jangan, mudah-mudahan saya lah yang berharap itu. Nah, jadi walaupun la ilaha illallah saja modal saya, tapi kan masih ada hadis bitokoh. Jangan seperti itu. Nah, atau sebagian orang ada yang terlalu meremehkan neraka, Pak. Ya tidak masalah lah, yang penting kan mukmin. Tidak masalah mampir sebentar di neraka. Ujung-ujungnya kan masuk surga, Ustaz. Oh, ini orang belum kenal neraka rupanya. Belum kenal neraka rupanya orang ini. Nah, pertama harus kita imani bahwa belum ada jaminan kita ini mati di atas keislaman, keimanan. Belum ada jaminan kan? Hati itu dibolak-balik sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kedua, satu hari di akhirat, satu hari di neraka sama dengan 50.000 tahun di dunia. Paling ringannya 1.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1.000 tahun. Jadi kalau disiksa di neraka 3 hari, berarti berapa tahun, Pak? 3.000 tahun. 3 hari aja itu. Mau diremehkan itu neraka? Mau diremehkan itu neraka? Kalau kata Nabi SAW, siksaan paling ringan di dalam neraka, terompah sandal, dipanaskan, pakai sandal api neraka. Apa yang terjadi? Otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Ini siksaan paling ringan. Orang yang tersiksa dengan hal tersebut menyangka dialah yang paling berat. Dialah yang paling berat siksaannya. Bayangkan, Pak, kalau kita ya di dunia ini, kalau ada api membakar, ndak usah kaki kita, ndak usah telapak kaki, paha kita aja, sampai ndak mendidih kepala kita? Kan ndak kan? Api di dunia ndak sampai seperti itu kan? Paha yang kebakar ya paha aja, ndak sampai ke otak dia, ya, ndak sampai ke otak. Tapi ini kaki, telapak kaki yang panas, yang dipanaskan, otak yang mendidih. Nah, itu ndak bisa kebayang itu, Pak, yang seperti itu. Subhanallah. Nah, makanya jangan diremehkan itu neraka. Sebagian orang merasa apa? Sudahlah, biar saya tanggung dosanya. Makanya pahlawan tanggung dosa dia. Ada kan orang seperti itu. Ndak apa-apa, biar saya tanggung dosanya sudah. Subhanallah. Tidak bisa seperti itu diremehkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama apa? Kekuatan seorang muslim kuat. Yang pertama dan utama, dasar kekuatan itu yaitu tauhid. Yang kedua,
Seorang muslim menjadi kuat dengan apa? Ittiba'ur rasul. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi, Pak. Contoh suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan memberikan kita kekuatan dengan ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita teladani dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam pergaulannya. Bagaimana Nabi di rumah, bagaimana Nabi di luar rumah, bagaimana Nabi di masjid, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bekerja. Harus kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, uswah hasanah. Apa itu uswah hasanah? Suri tauladan yang baik. Nah, Nabi itu kita contoh dalam semua hal, Pak. Dalam semua hal, Nabi itu sebagai figur kita. Nabi SAW itu sebagai contoh tauladan kita, Pak. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW senantiasa mewasiatkan kepada umatnya untuk ittiba kepada beliau. Tatkala terjadi fitnah luar biasa, apa kata Nabi? Alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Maksudnya sunnahku ini apa? Jalan hidupku, wajib. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Dan juga sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin, para sahabat Nabi SAW, yang mereka mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Lihat Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau SAW memperingatkan, karena sesungguhnya segala perkara baru ini bisa mengantarkan seseorang kepada kesesatan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang berla ilaha illallah, itulah konsekuensi dari la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah. Seorang bersyahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya dia ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya amalan nanti diterima dua syaratnya, harus ikhlas, bertauhid, dan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak, mau ngikut Nabi, ikuti 4 perkara. Apa itu? Ta'atuhu fima amar, taati segala yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, benarkan segala yang beliau beritakan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, hindari, jauhi semua yang beliau larang dan beliau kecam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara, dan jangan sekali-kali beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan dan syariat beliau. 4 ini kalau kita lakukan, maka kita akan menjadi muttabi', orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu para jamaah sekalian, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi bahagia dan ingin hidup bahagia, jadikan Nabi sebagai figur kita. Jadikan Nabi sebagai tauladan kita. Jadikan Nabi sebagai qudwah kita. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam hidup kita. Sudah Isa? 3 menit lagi. Nah, untuk persiapannya kita wudhu dulu. Insya Allah pada Isa lanjut, Ustaz. Ya, insya Allah pada Isa sebentar. Ya, kita lanjut ya, mungkin sekitar setengah jam. Kalau mungkin ada pertanyaan, tanya jawab juga. Insya Allah Ta'ala ba'da salat Isya kita akan sempurnakan kajian kita ini, insya Allah. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.